Kata Nabi, arba'un man kunna fi haramallahu ta'ala 'alan nar wa asamahu minasyaitan. Ada 4 yang apabila kita sanggup kendalikan, haramallahu ta'ala 'alan nar wa asamahu minasyaitan. Allah haramkan jasad kita tersentuh oleh api neraka dan setan tidak akan sanggup menggoda kita. Berapa? Berapa ini? 4. Ya, ini antum bisa nggak dikendalikan yang 4? Kalau kamu sanggup mengendalikan yang 4 ini, nggak ada ruang di mana setan bisa bermain di situ. Pintu masuknya setan udah tertutup. Apa yang 4 ini yang harus kita jaga dalam pengendalian hawa nafsu? Yang pertama, malakan nafsahu hina yarda, menahan diri ketika dalam keadaan senang. Menahan diri ketika dalam keadaan waktu buka puasa, senang nggak kita? Kendalikan tadi, yang kita makan sekedarnya saja. Tadi saya mau kemari buru-buru ya, cuma 3 butir korma ya, dan kemudian kue sedikit, belum makan, baru berangkat kemari, sedikit aja. Ketika kita dalam keadaan senang, jangan berlebih-lebihan. Begitu juga dengan kenikmatan dunia, kenikmatan harta. Saya sering ungkapkan, ketika jadi orang kaya nggak kelihatan senangnya, ketika jadi orang miskin jangan kelihatan susahnya. Jangan miskin, orang miskin kelihatan. Ketika jadi orang kaya nggak kelihatan senangnya. Kita nggak pakai baju yang branded, kemudian tas yang branded, jam tangan yang branded. Kenapa? Kita harus menahan diri ketika dalam keadaan senang. Wa kullu dzu ni'matin mahsudun. Karena setiap kenikmatan yang kita dapatkan, ada orang yang hasud, ada orang yang baik. Jangan bikin orang hasud disebabkan kita nggak bisa menahan diri. Terjadinya santet kepada diri kita itu karena orang nggak senang dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Maka ketika kita dalam keadaan senang, nahan diri biasa saja. Ini yang pertama, menahan diri ketika dalam keadaan senang. Yang diangkat jadi menteri, senang ini Pak. Yang diangkat jadi penguasa, senang. Seringkali mereka lupa diri. Nah, antum bisa lihat, yang gajinya 500 juta per bulan saja, sekarang masuk penjara. Karena nggak bisa nahan diri. Apa yang dia dapatkan, nggak merasa dia cukup dengan gaji yang begitu besar. Masih dia melakukan hal-hal yang lain. Yang akhirnya dia tergelincir dan masuklah pintu masuk setan di sini. Paham di sini? Kalau saya yakin di sini antum juga jadi orang miskin, jangan kelihatan apanya tadi. Susahnya. Kalau orang miskin pasti kelihatan miskin. Mau tahu orang miskin kelihatan susahnya? Tuh yang tukang minta-minta tuh yang sering datang. Assalamualaikum. Ente jawabnya apa? Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Bohong ya. Paling ngomongnya apa? Maaf aja Pak. Itu kelihatan banget tuh susahnya, kelihatan banget miskinnya. Bukan nggak boleh, biasa aja. Hidup tuh kalau kita udah biasa, insya Allah nikmat kita lewati. Jadi orang kaya biasa aja, jadi orang miskin biasa saja. Kenapa? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inti menahan diri ketika dalam keadaan senang adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Nabi Daud sempat ngomong begini, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepada Engkau sementara bersyukur saja sudah merupakan nikmat dari Nabi Daud belum sampai pada tahap syukur. Ini nanti Bapak Ibu ketika mengucapkan Alhamdulillah, belum syukur itu belum. Kenapa? Karena bisa mengucapkan Alhamdulillah saja sudah merupakan apa? Merupakan apa? Nikmat dari Allah. Wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Maka bersyukur itu apa? Ketika Anda mendapatkan kenikmatan dari Allah, Anda bisa berbagi dengan kenikmatan tadi kepada orang yang tidak sama dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda. Begini, kita nggak boleh merendahkan orang yang di bawah kita. Mau saudara kita, mau teman kita, mau tetangga kita. Dia sudah berdoa, ya Allah limpahkan saya rezeki yang banyak supaya saya bisa ini, bisa itu. Allah belum kabulkan. Kenapa Allah belum kabulkan? Karena dia belum siap untuk mendapatkan kenikmatan itu.
Yang satu waktu bisa jadi kenikmatan itu diberikan kepada anak-anaknya, cucu. Maka berapa banyak orang yang dulu kita hinakan, orang yang dulu kita pandang sebelah mata, begitu dia tua, dia angkat derajatnya oleh anaknya. Itu doanya dulu yang memang belum siap untuk Allah berikan kepada diri. Paham di sini? Ya, menahan diri ketika dalam keadaan apa tadi? Yang kedua, malaka nafsahu hina yarhab, menahan diri ketika dalam keadaan takut. Saya masih nggak bisa nahan diri ketika takut kemarin, Pak. Sampai ngisi bensin itu bukan di Pertamina, di Shell saya. Takut pertamaknya nggak benar. Masih orang tuh, Pak, terlibat dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Padahal takut itu adalah ujian dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Inti menahan diri ketika dalam keadaan takut adalah sabar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar di dalam mengurus musola. Fa inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan ini musola nanti kayak Joko Karyan. Bagaimana ribuan dia bisa berikan buka puasa bersama-sama. Kalau dikuatkan musola ini, jangan dilemahkan. Wah, kelihatannya pimpinan musola ini pengen cari nama, jangan. Dia sudah melakukan satu kebaikan, kita yang ada kuatkan musola kita dengan sebaik-baik. Insya Allah ini jadi tanaman kita yang abadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menahan diri ketika dalam keadaan apa? Takut. Pernah punya rasa takut nggak? Ya, ente takut nggak ngadepin lebaran? Ini punya duit apa kagak? Ini nanti kira-kira pengurus ngasih kain apa kagak? Ini pengurus ngasih baju apa kagak? Nggak usah takut. Lebaran bukan karena kain, karena baju. Ente sempurna puasa ente. Ente bisa khatamkan Quran. Ini saya yakin bapak-bapak di sini Quran udah di luar kepala semuanya. Benar nggak? Ya, Qurannya di mana? Kepalanya di mana? Insya Allah menahan diri ketika dalam keadaan takut. Yang ketiga, siapa orang-orang yang tidak akan tergoda oleh godaan setan, tidak akan tersentuh oleh api neraka, malaka nafsahu hina yashtahi. Orang yang bisa menahan diri ketika punya cita-cita. Punya cita-cita nggak semua? Punya. Tahan diri. Ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini. Nahan diri. Kenapa? Yang kita cita-citakan itu ada di depan, bukan di belakang, bukan di tengah, bukan di samping. Ente pengen berangkat haji, ada di mana? Di depan apa di belakang? Yang punya di depan, yang punya waktu di depan siapa? Allah. Allah. Maka bermusyawarahlah kepada yang punya waktu. Siapa yang punya waktu? Allah. Lihat berapa banyak penguasa-penguasa ketika dia bermain curang untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan yang ada di depan itu belum tentu jadi baik buat dirinya. Karena dia nggak istikharah, nggak minta kepada Allah. Dia hanya mengeluarkan hawa nafsunya. Pokoknya saya mesti jadi presiden, saya mesti jadi menteri, saya mesti jadi wakil presiden. Belum tentu waktu yang di depan itu menjadi kebaikan buat diri. Ingat omongan saya tadi, ya. Setiap yang kita inginkan, kalau kita belum siap, Allah tidak akan memberikan kepada kita. Saat waktunya di mana kita sudah siap, kita sudah settle, kita sudah survive, baru Allah akan berikan kepada kita. Jangan memaksakan waktu yang ada di depan kita yang kita tidak tahu bakal terjadi apa terhadap diri kita. Paham nih? Menahan diri ketika punya cita-cita. Yang terakhir, malaka nafsahu hina yaghdab. Menahan diri ketika dalam keadaan marah. Masya Allah, itu tengah hari perut kosong. Ya. Kita buka dompet, duit hilang. Kita lagi naik motor, dikebut sama orang. Itu Masya Allah perut kosong, amarah, nafsu naik ke atas. Kita marah, kita nggak punya bisa menahan diri, rusak puasa kita. Padahal sebulan lalu, setahun yang lalu kita dilatih menahan diri ketika dalam keadaan marah. Ya, makanya bulan puasa, redakan amarah kita. Siapa makhluk, siapa manusia yang paling pandai menahan amarahnya? Adalah Rasulullah SAW. Nabi diapain aja nggak pernah marah. Itu Nabi kalau berangkat ke masjid ada orang buta, Nabi dicaci maki. Dia nggak tahu yang dia caci adalah Muhammad. Muhammad kadzab, Muhammad pendusta, Muhammad brengsek, Muhammad bukan orang baik. Nabi datengin,
Nabi bawa makanan, ada roti disuapin, dipegang tangan Nabi sama orang buta tadi. Kau tahu itu Muhammad? Tahu, kata Nabi. Muhammad kazab, Muhammad berdusta. Iya, udah nih makan dulu. Disuapin sama Nabi. Dan itu terus menerus, gak ada rasa amarah Nabi. Sampai Nabi meninggal dunia, Abu Bakar lewat jalan itu menuju masjid, orang itu masih mencaci maki Muhammad. Muhammad pendusta, Muhammad brengsek, Muhammad nggak tahu ini. Akhirnya Abu Bakar ngambil roti, dia pengen ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang buta. Begitu roti disuapin ke mulutnya, dipegang tangannya Abu Bakar dan disentakkan oleh orang buta tadi. Ini bukan tangan yang pernah memberikan saya makan. Mana itu orang yang pernah memberikan saya makan? Nangis Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Tangan yang lembut yang kau pegang itu adalah orang yang kau caci maki setiap hari. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Langsung syahadatu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang empat ya, jaga. Nah, jadi ketika dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan takut, punya cita-cita, yang terakhir dalam keadaan marah. Kira-kira nanti kalau bapak pulang, duit bapak di dompet hilang, kira-kira marah apa enggak? Wih, marah apa enggak? Marah enggak kira-kira? Orang yang ngambil dia ya kan? Jadi menahan diri dalam keadaan marah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Saya tidak